Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari Prodi PAI di MASE. Di sini saya akan mengerjakan tugas membaca dari Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pengembangan PAI. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi dan pengukuran, yang mana di dalamnya terdapat arti evaluasi, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran, prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran, tujuan, peran dan fungsi penilaian, dan yang terakhir ialah arti pengukuran. Arti evaluasi menurut Mehrens dan Lelman tahun 1978, evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Menurut Gronlund, evaluasi adalah proses yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Evaluasi menurut Urringston DKK di tahun 1956, evaluasi ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ialah tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Menurut Mehrens dan Lelman tahun 1978, evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Menurut Gronlund tahun 1975, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Menurut Urringston DKK di tahun 1956, evaluasi ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam pelajaran dapat membantu guru dalam mengambil keputusan-keputusan yang efektif dalam pembelajaran. Gronlund tahun 1976 mengemukakan ada 3 jenis keputusan yang dapat dilakukan oleh guru berkaitan dengan proses evaluasi. Yang pertama ialah keputusan pada permulaan pengajaran. Yang kedua, keputusan pada saat pengajaran berlangsung. Yang terakhir adalah keputusan pada akhir pembelajaran. Yang selanjutnya ialah prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur pengembangan evaluasi karena jangkauan sumbangan penilaian dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut. Gronlund tahun 1976 mengemukakan 6 prinsip penilaian, yaitu tes hasil belajar hendaknya. Yang pertama, mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga ialah mencakup jenis-jenis pertanyaan soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar dan yang diinginkan. Yang keempat ialah direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang terakhir, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Penilaian. Apa pengertian penilaian? Ialah kegiatan penilaian merupakan tindak lanjut dari adanya alat ukur atau tes dan dilaksanakannya pengukuran yang membuat hasil pengukuran. Keputusan mengenai penilaian tidak semata-mata didasarkan pada pengukuran, tetapi ada unsur pertimbangan dari pihak guru
dalam pembelajaran. Unsur pertimbangan memegang peranan dalam penentukan nilai akhir peserta didik. Pertimbangan profesional guru dalam menentukan nilai tidak dapat ditiadakan. Penilaian atau evaluation, suatu proses di mana informasi dan pertimbangan diolah untuk membuat suatu keputusan untuk kebijaksanaan yang akan datang. Tujuan, peranan, dan fungsi penilaian. Beberapa tujuan dan peranan asesmen dalam pembelajaran adalah yang pertama ialah mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, mengukur peningkatan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menentukan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang keempat, menentukan ranking peserta didik dari keseluruhan peserta didik dalam kelas. Yang kelima, mengevaluasi metode pembelajaran. Yang terakhir ialah mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Selain itu, Arifin di tahun 2012 menyatakan bahwa fungsi asesmen atau penilaian hasil belajar adalah satu, fungsi formatif, yang kedua fungsi sumatif, yang ketiga fungsi diagnostik, yang terakhir adalah fungsi penempatan. Pengertian pengukuran adalah penentukan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kualitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Langkah-langkah dalam proses pengukuran ialah yang pertama ialah menentukan gagasan konseptual dan mendefinisikan konstruk operasional dan pengukuran pengamatan. Yang terakhir ialah kesimpulan. Pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor. Dari hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Evaluasi penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikat keduanya merupakan proses membuat keputusan yang keputusan tentang nilai suatu objek. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.